Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat datang di Bimbel Cuan. Judulnya Pre-kelas keempat dari workshop kami yang bertema Vibu Cuan. Kami dari Cuan Community, bagian dari Jasa Utama Kapital Sekuritas. Kantor kami ada di Daan Mogot. Jadi kami Jasa Utama Kapital Sekuritas cabang Daan Mogot. Dan pre-kelas hari ini itu kurang lebih ya kita eh, isinya ya promosi ya. Cuman eh insya Allah nggak pulang dengan tangan hampa lah meskipun meskipun hari ini adalah pre-kelas gitu. Langsung aja ya, saya khawatir waktunya nggak cukup. Nah, pre-kelas hari ini adalah bagian dari workshop Vibu Cuan yang akan kami adakan eh, hybrid ya, online dan offline. Online-nya dari tanggal 23 sampai 26. Di tanggal 23 dan 24 itu kami itu isinya materi SMC dan tanggal 25 26-nya materinya Vibu Cuan. Jadi gabungan dari dua materi ini. Kemudian sesi online-nya malam ya, jam 8 PM, jam 20.00 waktu Indonesia Barat, kurang lebih 2 jam. Mudah-mudahan mudah-mudahan nggak mabok. Nggak lah ya, nggak mabok. Karena kalau waktunya lebih awal, khawatir masih di jalan lah atau belum pulang dari tempat kerja. Ya, jadi jam 8 aja nggak masalah lah ya. Gitu. Terus sesi full day-nya itu dari jam 9.00 sampai jam 16.00 waktu Indonesia Barat bertempat di Hotel Erian Jakarta Pusat. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada yang pernah ikut workshop-workshop kami, kita sering ya di Hotel Erian di situlah di Jakarta Pusat di mana ya? Cikini apa Gondang Dia ya? Apa saya? Jakarta Pusat lah. Nah, pengajarnya ada dua, ada Mas Bernardi dan saya. Ada Mas Bern dan saya yang materinya kurang lebih hari pertama dan kedua kita bahas tentang SMC yang isinya kurang lebih ada kita bahas pullback dan inducement, kemudian internal structure dan external structure. Jadi kita akan bahas yang awalnya internal structure, kemudian bisa jadi external structure dan tujuannya supaya kita tahu ini arahnya kemana gitu. Dan ada impulsif dan retracement. Jadi dalam satu tren itu ada gerakan impulsifnya dan ada gerakan retracementnya atau koreksinya lah, kalau misalnya bahasa gampangnya koreksinya ya gitu. Supaya tahu mana impulsifnya mana retracementnya, harus tahu strukturnya dulu. Jadi ini adalah satu satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Terus ada BOS, kemudian ada change of character atau CHOC disingkat ya. Kemudian ada POI, yang POI ini ada beberapa, ada 6 lah. Ada order flow, order block, imbalance, unmitigated shadow, terus SND atau supply and demand, kemudian ada special order block. Nah, nanti akan dijelasin satu-satu di workshopnya. Dan khusus hari ini akan gas tipis-tipis salah satu POI yang ada di sini lah ya. Gas tipis-tipis. Meskipun tipis-tipis, tapi insya Allah bermanfaat. Dan ada setup, kita juga akan nge-share setupnya kayak gimana, setup-setup yang ada di SMC. Terus SOP tradingnya juga nanti akan dikasih tahu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu eh, belum punya trading strategi, ini bisa jadi alternatif gitu. Oh, biayanya ntar di belakang di bawah ada. Kita urutin. Ah, terus yang jelas juga ada studi kasusnya ya, studi kasus metode SMC di saham dan aset lainnya. Biasanya sih yang paling sering dipakai adalah di forex atau gold. Jadi metode analisa atau metode SMC ini bisa dipakai bukan hanya di saham, tapi di semua aset yang ada chartnya, ada historical harganya, bisa diterapkan di situ.
Yang umumnya dipakai di saham, terus forex atau gold. Kalau Mas Bro biasanya kalau sahamnya lagi jelek ganti trading gold gitu. Terus hari ketiga dan keempatnya kita bahas tentang Fibo Cuan. Fibo Cuan ini isinya kurang lebih ada initial break dan candle break, terus setup dominant break, setup candle break, CBR atau candle break retest, terus level Fibonacci-nya nanti sebenarnya sih standar ya, cuman gimana cara pakainya segala macam ntar akan dijelaskan. Kemudian entry level 1 sampai 9, EL1 sampai EL9. Kemudian SOP tradingnya juga kami akan sampaikan, dan tentunya juga ada studi kasus metode Fibo Cuan di saham dan aset lainnya, terutama XAU, USD, forex atau gold gitu ya. Forex terus oil gold bisa diterapkan di situ juga. Malah awalnya metode ini saya tahunya malah apa? Saya tahunya pertama kali itu banyak pakai di forex dan gold. Kemudian beberapa tahun belakangan ini kami ngeriset ternyata bisa juga maksudnya bukan ternyata sih, dan ngeriset ya ternyata benar sih. Ternyata bisa dan bisa efektif diterapkan di saham gitu ceritanya. Kalau dulu dulu sejak 2012, 2013, 14 eh, saya Morex terus kumpul-kumpul sama teman-teman, teman-teman saya udah banyak yang cerita SMC juga, tapi dia terapin di forex. Nah, di saham jarang nih yang nerapin. Dan ternyata bagus juga. Win rate-nya tinggi, risk reward rasionya bagus, bagus sekali malah. Hari kelimanya, yaitu sesi offline-nya, itu kita bahas SOP trading SMC plus Fibo Cuan, kemudian ya dari penentuan kita analisa struktur marketnya, kita analisa strukturnya bearish kah, bullish kah, terus kalau perlu, kalau belum bisa ngegambar atau mapping strukturnya, kita latihan bareng-bareng di situ. Pokoknya kalau bisa keluar dari ruangan minimal ya, minimal tuh harusnya bisa gambar atau bisa mapping struktur lah. Harapannya itu supaya supaya kedepannya bisa enak, karena kalau nggak bisa mapping struktur marketnya, nggak bisa tahu ini market arahnya kemana, susah mau trading, eh, mau trading juga akan susah. Kemudian lanjut, eh, apa, kalau udah ketemu strukturnya internal dan eksternal, baru kita eh, cari setupnya, cari identifikasi si reversal reversal pattern pattern yang bisa di apply si Fibo Cuan di situ, kemudian baru eksekusi, baru bikin trading plan gitu. Dan jelas full praktek karena teorinya udah 4 hari via Zoom webinar. Kenapa 4 hari? Karena kalau yang pertama, kenapa 4 hari dan online? Karena kalau langsung offline seharian bahas teori full sama sekaligus prakteknya nggak cukup waktunya. Dan yang kedua, kenapa harus ada 4 hari? Karena ini materinya dua tema jadi satu digabungin. Jadi kalau 1 hari atau 2 hari pun nggak cukup. Kalaupun maksain harus seharian juga mungkin ya. Jadi pasti mabok. Jadi ya 4 hari lah. Mudah-mudahan Mudah-mudahan Bapak Ibu yang udah daftar ntar jadi peserta, mudah-mudahan nggak mabok, karena sebenarnya se segimanapun strategi yang dipakai atau teknik yang dipelajarin, semuanya balik lagi tergantung kita mau berlatih atau enggak. Ini kuncinya di situ. Strategi ini win rate-nya tinggi, risk reward rasionya bagus sekali. Konsekuensinya adalah kita harus teliti, butuh ketelitian untuk cari atau mapping strukturnya, cari setupnya, kemudian kalau udah ketemu, baru itu kita bisa dapat tuh risk reward ratio yang bagus, terus win rate-nya juga bagus. Nah, info lengkapnya Bapak Ibu bisa langsung kunjungi www.cuancommunity.com/workshop tanda hubung saham tanda hubung SMC tanda hubung Fibo tanda hubung cuan, gitu ya.
Tampilannya akan seperti ini. Nah, yang nanti klik yang paling atas aja workshop SMC dan Vibu Cuan. Ntar munculnya kayak gini. Ini info lengkapnya ada di sini. Itulah ya kira-kira. Win rate berapa? Win rate berapa ini ntar lah ya dibahas. Ntar dibahas. Kalau setupnya bener, eh, besar sekali kemungkinan kemungkinan gagalnya. Ya anggap aja dari 30 setup yang kita apply, dua yang cut loss gitulah. Dengan reward ratio yang sangat bagus. Sangat bagus itu lebih dari eh, potensi rewardnya berarti lebih dari 2 kali ya. Bisa 3, bisa 4, bisa 5. Nah, harganya sekian, harga normalnya sekian. Kemudian karena kita dapat sponsor dari JUC Sekuritas cabang Daan Mogot, jadi ada diskon khusus nasabah, diskonnya nasabah. Nasabah Jasa Utama Kapital Sekuritas cabang Daan Mogot bisa ikutan kelas dengan harga sekian. Itulah ya. Dan buat yang ikut apa? Kok ikut? Buat yang belum jadi nasabah silakan dan berminat jadi nasabah silakan bikin account di lewat link ini bit.ly/register JUCS221, huruf gede kecilnya harus sama ya, atau hubungi hubungi kami juga boleh. Kalau bingung ntar dikirim linknya, kalau perlu dipandu ntar dibantu juga dipandu gitu. Buka akunnya harus dari handphone karena nanti butuh foto selfie, terus butuh ya terutama butuh foto selfie sih itu ya. Terus yang dibutuhkan cuma KTP, NPWP, usahakan ada, terus sama buku tabungan. Dah itu. Kemudian benefitnya kalau gabung di kami itu ada jelas masuk ke room lah, roomnya yang aktif, yang ada yang paling aktif di Telegram. Karena di sini banyak fiturnya yang di Telegram. Ada diskusi di general discussion, jadi kita bisa bahas apapun pertanyaan, mau nanya apapun di situ boleh. Terus kita juga juga punya chartbot yang template chartnya ada banyak. Jadi kalau misalnya bingung pilih yang mana atau nggak tahu menunya apa, ketik /help terus enter di chartbotnya, ntar muncul apa namanya perintah-perintahnya apa. Kemudian ada screening juga, ada screener maksudnya, ada screener juga. Screener ini eh, ada beberapa, cuman favorit saya ada 3. Yang OSDL, kemudian ada BOW dan rebound. 3 itu favorit saya. Kalau OSDL kita pakai untuk bahan cari ide buat nyopet, buat fast trade atau nyopet di pagi-pagi ya. Dan juga ada room fast trade atau copet-copet. Jadi kalau ada yang bagus untuk dicopet, dirasa bagus gitu ya, di dimasukinlah di sini. Kalau mau ikutan silahkan. Gitu. Dan bentar, spesial kodenya mana nih? Nah ini. Spesial kodenya kalau misalnya spesial voucher maksudnya ya. Voucher buat buat yang khusus khusus ikut prekelas hari ini dan belum daftar, kemudian belum jadi nasabah, anggaplah nggak pengen jadi nasabah gitu. Jadi nasabah lah ya nggak apa-apa, tinggal daftar ini kok. Nah ini bisa juga pakai prekelas, pakai kode voucher prekelas 3, hurufnya samain kayak ini. Ntar pas daftar isi 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 kode voucher ini di halaman sebelum pembayaran ya. Nanti harganya akan terdiskon gitu. Khusus hari ini, besok udah nggak berlaku. Senin harga naik, Minggu juga udah naik. Oke lanjut. Nah, yang hari ini akan dibahas adalah kita akan gas. Oh, apa ini? Oke, yang akan kita bahas hari ini dan insya Allah Bapak Ibu yang hadir nggak pulang dengan tangan hampa. Kita akan bahas salah satu atau gas tipis-tipis lah ya, salah satu dari POI yang akan kita bahas di workshop nanti yaitu imbalance atau bisa disebut juga dengan fair value gap.
Nah, imbalance ini ada empat jenis lah. Jadi kalau misalnya garis putus-putus merah ini anggaplah resisten ya. Jadi si imbalance ini nanti dipakainya atau Bapak Ibu bisa pakainya itu buat bisa dibilang cari tahu ini resisten di breakout-nya kuat atau enggak. Nah, salah satu cara cari tahunya itu bisa dengan identifikasi si imbalance ini ada imbalance nggak ketika breakout resisten atau support itu. Jadi tipe pertama ketika nge-break resisten yaitu dengan candle Marubozu ya. Saya nggak gambar merah karena di saham di saham kita hanya bisa dapat untung sementara ini di JOC kita hanya bisa dapat untung kalau beli di harga murah dan jual di harga yang lebih tinggi. Bukan murah, maksudnya beli di harga tertentu dan jual di harga yang lebih tinggi daripada harga beli. Jadi asumsikan kita lebih mudah dapat cuan di market yang lagi bullish atau di harga yang lagi naik. Nah, jadi ini break resisten, candle hijau adalah candle bullish, open di bawah, closing di atas gitu ya. Atau kalau misalnya ada yang kesulitan, mohon maaf, kesulitan membedakan warna merah hijau, coba tulis di chat, ntar gambarnya saya rubah hitam putih. Kalau nggak ada, saya lanjut ini. Saya lanjut dulu ya. Ntar kalau ada, tulis aja nggak apa-apa. Nah, eh misalnya yang pertama, tipe pertama itu candlenya nge-breakout resisten dengan resistennya di breakout dengan candle Marubozu. Candlenya tegas nge-breakoutnya. Nggak pakai babi bu langsung tegas breakout jebret gitu ya. Nah di sini juga juga resistennya berarti di breakout apa namanya eh, kemungkinan besar ini adalah strong breakout resisten. Kemudian yang kedua nggak kelihatan nge-breakout tegas, tapi di sini ada semacam ada gap gitu ya, ada gap di sekitaran resisten, jadi nge-breakoutnya pakai gap dan langsung terbang, langsung naik. Nah, ini juga tanda kalau kalau resisten itu di breakout kalau market itu naiknya kuat gitu loh sampai nge-breakout resisten gitu. Dan breakout resistennya ini adalah strong breakout. Dan yang tipe ketiga di breakoutnya menggunakan SND. Kalau pernah ikut bimbel cuan kami sebelum-sebelumnya gitu ya, atau bahkan pernah ikut workshop kami pasti ngerti lah. Jadi ada candle bullish nyampe di sekitar area resisten, kemudian harganya nggak langsung breakout, tapi cenderung anteng dulu lah ya, bikin base dulu di sekitaran resisten, terus lanjut naik. Nah, jadi di breakoutnya itu pakai SND, pakai jadi ada rally, kok tak klik, ada rally, kemudian bikin base, lalu rally lagi. Nah, area base ini itu yang nantinya bisa dijadikan sebagai area entry. Nah, ini juga tanda kalau nge-breakout resistennya itu strong breakout. Dan yang ketiga ada fair value gap. Fair value gapnya itu adalah oh ini dia. Fair value gapnya itu ini high candle yang satu, high candle satu. Nah, ini satu, dua, tiga gini ya. High candle satu itu nggak disusul atau nggak disentuh level harganya nggak disentuh dengan low candle yang ketiga. Jadi ada gap di situ antara high candle satu dan low candle tiga. Nah, jadi sebelum breakout resisten, candlenya cenderung kecil, kemudian nge-breakout pakai candle tegas, terus lanjut naik misalnya, atau ya bikin candle kecil juga nggak masalah. Tapi yang jelas low candle ketiganya itu nggak nyentuh area high candle ke satu. Nah, ini jadi konfirmasi tambahan buat yang tipe nomor satu nih. Jadi kalau misalnya ada candle nge-breakout pakai candle Marubozu gitu ya, nge-breakout resisten pakai candle Marubozu, terus disusul juga ada imbalance, ada fair value gap, itu strong breakout. Contohnya ini, mana ya? Clear. Ini contohnya. Contoh di saham BRIS. Di saham BRIS kita tahulah ini BRIS lagi uptrend. Kemudian singkat cerita,
Ini ada resisten karena ini bikin low dan bikin lower low gitu ya. Terus eh, higher low terakhir ini adalah resisten dan ini juga ada setup CB1, CB1 levelnya di sini. Area resistennya ini yang garis biru di breakout. Nah, waktu nge-breakout nih lihat perhatiin. Yang nge-breakout candle Marubozu. Sebelumnya ini ada candle merah, oke lah merah ya. Tetap higher higher low juga candle merah. Low candle yang merah ini candle satu, ini candle dua, terus ini yang tiga misal. Nah, high candle yang candle satu ini nggak disusul sama si low candle tiga. Jadi setelah breakout ada candlenya kecil, turun dikit aja, terus langsung naik gitu ya. Nah, area antara high candle satu dan low candle 3 ini adalah area imbalance. Itulah kenapa kemarin waktu breeze rebound, kemudian ada turunnya dikit, dia turunnya nggak banyak. Cuman sampai area hijau-hijau ini, area imbalance-nya terus naik kenceng lagi. Nah, kalau kalau misalnya mau entry-nya di berapa? Ini kan areanya cukup lebar ya. Nah, itulah gunanya pakai si Vibo Cuan. Iya, apakah fair value gap dikatakan sebagai support kuat? Bisa jadi seperti itu. Bisa juga dikatakan seperti itu. Lebih lebih apa ya? Lebih enaknya sih kami bilangnya itu ini sebagai area demand ya. Karena kalau kita lihat psikologis harganya waktu harga nge-break out resisten, ini harga naik naik, kemudian nge-break out kan breakoutnya tegas nih. Terus setelah nge-break out harga sempat turun, tapi turunnya nggak banyak. Nggak sampai ngetes high si candle ke satu terus langsung naik. Berarti kan psikologis marketnya waktu itu bisa kita tangkap kalau emang marketnya ini sepakat dan setuju kalau resisten ini di breakout dan eh, bisa lanjut naik gitu. Hmm, ini apakah sama dengan break of structure? Bukan, mana mana tadi? Nah, bukan break of structure, bukan ini. Break of structure itu kemarin udah dibahas belum ya? Ntar yang jelas kita gasnya di di itulah apa waktu-waktu workshop. Tapi yang jelas break of structure itu adalah tanda si harga ini lanjutin tren. Ini kan ini kan bukan. Nah, ini kalau break structure-nya ya di atas berarti kan. Gitu. Nah, kalau kita bahas dikit dulu yang ini. Ini kan ada area entry-nya yang hijau ini ya. Kan eh, anggap aja saya mikirnya ini kan areanya lebar nih. Saya taruh entry-nya di mana? Taruh antrian belinya di mana? Nah, enaknya kalau kita pakai si Vibo Cuan, kalau kita pakai si Vibo Cuan, kita bisa manfaatkan eh, area apa? Si Fibonya itu, level-level Fibonya sebagai area entry. Clear all drawings. Ini biar nggak kebanyakan tulisan. Nah, oke. Nah, tadi itu kan area entry-nya di sini nih, yang ada fair value gap. Nah, di area orange, orange apa kuning? Orange ya. Kemudian di sini ada level-level ada level pullback nih. Jadi antrinya ya di area-area pullback itulah. Kalau misalnya mentok-mentok nggak disamperin, terus lanjut naik, tutupan di atas base-nya lagi, entry aja nggak masalah. Stop loss-nya di mana? Stop loss-nya cukup di bawah apa? Kalau close di bawah area level pullback, kalau ini kebetulan area level pullback-nya di sekitaran fair value gap-nya, ya kalau close di bawah fair value gap-nya nggak masalah. Terus kalau kena stop loss, enaknya gimana lagi? Ya, enaknya ngantri di area yang lebih low risk. Jadi strategi ini ketika udah misalnya kena stop loss ya di entry pertama, entry-nya yang agak atas itu, jangan langsung ditinggal, ditungguin dulu gitu. Gitu ya. Terus yang kedua ada tadi apa contohnya?
Antam. Nah, si Antam kemarin banyak yang nanyain juga request dibahas di apa? Di YouTube juga, terus nanya waktu review market tengah sesi juga banyak. Antam ini ceritanya, saya ceritain pakai TradingView aja. Antam ini ceritanya strukturnya lagi downtrend. Kemudian level pullback yang harus diambil supaya ada inducement ini masih di atas, masih di 1540. Jadi apa namanya? Waktu harga di bawah sini nih di sekitar 1170 atau 1200-an belum ada pullback yang diambil. Cuman di sini udah ada setup. Ada setup terus ada setupnya adalah dominant break. Nah, terus di sini kalau diperhatikan ini dari sini ya. Inside bar, higher low, higher low, outside bar, lower high lower low, lower high lower low. Berarti di sini ada resisten yang kebetulan levelnya sama persis dengan level si eh, apa dominant breaknya, si initial breaknya. Nah, jadi ini resistannya yang tak tandain garis warna biru ya. Mudah-mudahan kelihatan. Nah, ketika nge-breakout nih, nge-breakout jebret, breakoutnya kan pakai candle Marubozu ya, tegas ya. Sebelumnya kan dia nggak nggak di breakout, cuman shadow aja, ganti ke sini lagi. Kan cuman shadow nih. Terus dia nge-breakout pakai candle Marubozu. Candle berikutnya sempat turun emang malah tutupan merah, tutupan melemah tipis. Sempat turun tapi nggak sampai ngetes area level yang di breakout, level resisten yang di breakout, bahkan nggak ngetes high candle satu yang ini maksudnya. Ini satu, ini dua, ini tiga gitu ya. Nggak ngetes high candle satu. Jadi ada fair value gap lagi di sini. Nah, itulah kenapa alasan si Antam kemarin turunnya cuman sampai area sini nih. Area nggak sampai bawah ya. Kalau kita pakai si Fibo cuannya, nah itulah kenapa turunnya cuma sampai area pullback, nggak nyamperin area entry bahkan pre-entry-nya, terus naik ngegas ke target TP2. Ceritanya begitu. Dan kemarin juga udah diajakin jualan waktu udah nyampe target TP2 beberapa hari. Diajakin jualan tuh ya di Agustus kemarin. Itu guys. Ada pertanyaan nggak? Jadi eh, jadi sebenarnya ini adalah kalau kalau bahasa teknikal zaman oldnya price action sih ya. Jadi kita perhatiin si kelakuan si marketnya kayak gimana. Hmm, oke. Lanjut. Tadi ada contoh lagi kalau nggak salah ingat saya. Apa ini Java? Nah, ini si Java juga. Jadi, misal nih ya, udah dapat setup di sini ada setup di bawah. Misal nih, misalnya kita nangkep ada setup CB1 kemudian harga udah nyamperin target lagi. Area entry yang paling low risk nyamperin EL2 kemudian naik bahkan sampai full cycle misalnya kita belum entry belum belum sempat beli gitu ya ketinggalan lah terus enaknya gimana nih kita belum entry tapi harganya menarik apa namanya si 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 Javanya menarik masih bisa dibeli nggak nah jawabannya di sini dia waktu nge-break resisten nih, ini kan ada resisten ya. Anggap aja nih eh, saya ambil titiknya yang paling atas high-nya di breakout. Nge-breakoutnya itu pakai SND. Jadi yang ini, aduh, aduh kok terima kasih. Candle yang ini nge-breakoutnya nggak tegas. Kemudian ada SND, ada base, bikin base, terus lanjut naik lagi. Jadi ada rally base rally. Resistennya di breakout pakai rally base rally. Nah, area base-nya itu bisa ditandain jadi area beli. Jadi waktu harga terkoreksi, harga turun, bisa beli di area hijau, targetnya extend ke atas.
eh Pengertian imbalance itu antara break resisten lalu mau retest ke support. Bukan sih. Jadi imbalance itu eh gampangnya yang gampang kita cari juga adalah ini nih. Jadi imbalance itu eh, kalau misalnya kalau kita dapat nemuin harga yang high candle ini waktu break resisten ya. Sebenarnya imbalance itu bukan hanya terjadi waktu break resisten, tapi kalau break resisten ada imbalance, nah itu breakoutnya kuat gitu loh maksudnya. Jadi imbalance-nya sendiri itu adalah kalau misalnya kita lihat ini high candle satu misalnya ini dua, terus ini tiga. Nah high candle satu ini nggak disusul atau nggak dites sama low candle yang ketiga. Dan itu kejadiannya waktu nge-break resisten. Dan itu maksudnya kita nemuin itu waktu harga break resisten. Itu kuat. Tanda kalau break resistennya kuat. Ini juga ada imbalance di sini. Di sini juga ada imbalance. Ini dan ini gitu ya. Itu juga ada imbalance. Terus mana lagi? Imbalance tuh banyak. Nggak harus waktu nge-break resisten. Ini juga imbalance. Ya. Terus mana lagi? Ini juga imbalance. Imbalance. Itu imbalance. Nah, yang jadi penekanannya di sini adalah imbalance yang terjadi yang muncul ketika nge-break resisten atau support. Nah, itu berarti breakoutnya kuat gitu maksudnya. Perbedaan imbalance dan bullish engulfing dalam apakah dalam struktur chartnya? Eh, Bullish engulfing kan pola dua candle, pola reversal ya. Kalau imbalance ini mungkin kalau misalnya sama-sama kita samain kelompokin ke pola itu lebih continuation kali kalau imbalance. Kalau bullish engulfing kan dia pola bearish reversal. Pola reversal kok bearish reversal. Pola reversal. Oh, tadi apa ya? RAM di pot filter IMB RAM. Iya, Pak. RAM. Mana nih? Oh, RAM di pot filter ada imbalance. Ya, karena ini candle yang ini nih ah, low candle yang terakhir itu nggak nggak apa nggak nyusul nggak nyentuh area high candle yang ini tanda ini nih ya. Jadi si botnya mengkategorikan itu imbalance. Tapi apakah imbalance ini kejadian waktu ngebreak resisten atau support kan enggak. Jadi diabaikan aja gitu. Terus apakah break structure tanpa imbalance dianggap valid untuk menunggu setup buy? Tetap dianggap valid selama break structure-nya itu pakai body candle. Nggak harus ada imbalance. Imbalance ini kita pakai atau eh ini salah satu sih ya. Jadi breakout resistance, strong breakout itu nggak harus ada imbalance-nya, tapi kalau nemu breakout resistance atau support ada imbalance, ya itu salah satu tanda kalau si resisten itu di breakoutnya itu kuat gitu. IMB termasuk dalam CP. CP apa no? Itu sih. Terus saham apa lagi ya contohnya? Mana nih? Terus contoh lagi, oh continuation pattern. Ya bisa jadi, bisa jadi itu adalah tanda eh apa apapun namanya, yang harus ditangkap sebenarnya adalah si psikologis marketnya sih ya. Jadi biar nggak ribet-ribet ngapalin nama. Kalau saya dulu belajarnya gitu soalnya.
Daripada ribet ngapalin nama, mending kita lihat kelakuannya aja. Ini kelakuannya kayak gini berarti ada ini apa nih? Raam. Nah, ini si Raam juga ini higher higher low, low higher low berarti ini resisten ya. Kita anggap ini resisten. Dia ngebreak, ngebreaknya ini pakai anggap aja ini pakai SND lah ya, karena ini ada candle bullish, terus candle indecision dan lanjut bullish rally base rally. Terus notasinya taruh sinilah mengganggu. Area entry-nya di mana? Area entry-nya di sini. Tuh, nyampe tuh. Jebret, naik. Kalau kita pakai Fibo Cuan juga ini pas di area pre-entry kalau saya nggak salah inget ya. Karena area karena ini ada setup apa? CB1. CB1-nya itu di ini outside bar, inside bar, inside bar, inside bar, lower high, lower low berarti bukan ini. Yang ini berarti yang nge-breakout karena inilah. Aih, resistennya yang di breakout kan ini CP1. Terus mana sih Vibo saya? Nah, ini dia. Ya, bener nyamperin pre-entry tuh. Nah, pre-entry OTW target TP 1665 si Raam tuh. Apalagi contohnya nyontek ini yang udah berhasil ini. Java, Pani, Pegas, DRMA. Oh iya, DRMA. Kalau misalnya tadi ada yang nanya win rate-nya berapa, misalnya mau ngelihat perbandingannya dari dari misalnya dari 10 kali transaksi menang berapa, loss berapa gitu ya. Ini aja 31 setup yang cut loss 3 deh. Ini sebenarnya harusnya kena trailing stop sih. Cuman karena nggak nyampe persis harganya di targetnya, saya tulis cut loss aja. Ya, dari 30 cut loss 3 TP 27 dengan risk reward rasionya yang membagongkan ya. Apa sama apa tuh? Misal yang jadi contoh DRMA ya. DRMA kan saya mau buka DRMA ya. Nah, ini yang jadi contoh. Si DRMA kemarin itu oh, ya di sini benar. Ada setup si B1 terus turun, ambil area entry, entry-nya di sini. Nah, di area entry yang paling low risk ya di sini ya. Level 845 stop loss-nya kalau tutup di bawah 815. TP1-nya di 1015 biasanya sih kalau ngambil area entry yang paling low risk setup L2-nya TP-nya itu bisa lebih pede ke TP2. Nah, ini TP2-nya di 1140 udah disamperin tuh. Risk reward rasionya kita hitung aja. Misal ya anggaplah kita enternya dari pre-entry lah, nggak dari level entry ya. Dari pre-entry lah kita beli. Terus targetnya ke TP2. 4 kali loh. 1 banding 4 risk reward rasionya. Kok 4? Ya bener 4 ya. 1 banding 4. Kalaupun sama-sama risk reward rasionya dari 30 setup yang tadi di list yang saya list itu eh, sa- masing-masing misalnya 1 banding 2 gitu ya. Dengan 30 setup 3 cut loss 27 nyampe TP sih itu eh, cuan sih. Itu terus apalagi kemarin yang kemarin itu baru kena TP Mapa. Nah, si Mapa nih. Mapa setupnya ada eh, dominant break. Dominant break, terus nyamperin target TP2. Ya, belinya di mana? Belinya di area pre-entry, terus waktu si apa ini namanya perjalanan naik nih ya. Misal
misalnya, misal kita nggak ngelihat harga udah nyamperin target TP1 ya, terus masih ada ruang ke target TP2, dan di sini kita lihat ini ada apa? Resisten. Resistennya anggap aja ini, ya, resisten di breakout pakai candle hijau, terus ini ada imbalance. Area belinya di mana? Area belinya bisa di area orange ini, gitu ya. Terus, oh, oke, terus apa namanya? Nextnya, alah, ini gimana sih? Kok saya kagok ya? Nah, harga nyamperin ke sini, ke area orange, sampai ke target TP2. Ya, cuan. Meskipun ketinggalan kalau kita jeling lihatnya, terus teliti, masih ada kesempatan. Jadi emang ini adalah strategi yang win rate-nya tinggi, risk reward rasionya bagus sekali. Cuman harus teliti aja, cuman butuh ketelitian aja. Dan itu bisa diasah, nggak usah khawatir. Semuanya berawal dari nggak terbiasa, atau bahkan nggak bisa ya, karena nggak terbiasa. Jadi cuman perlu diasah, lama-lama juga biasa. Kalau udah biasa juga udah enak. Bahkan mapping strukturnya kalau udah biasa, oh tinggal di serat, scroll gini, oh ini strukturnya udah ada cok nih, jangan-jangan ini downtrend, ini uptrend, gitu aja. Kena TP, misal kena TP1 kan sempat koreksi. Alasan untuk TP-nya pakai apa? Alasan untuk TP-nya adalah pakai level Fibo ini. TP1 di 860 ini tadi. Oh, karena habis koreksi bisa naik ke TP2, jawabannya eh jawabannya adalah strategi ini target apa ya? Target cukup optimis menargetkan ke TP2. Bisa dibilang target wajib kali ya. TP wajibnya itu di TP2. Dengan catatan SOP-nya benar. Makanya SOP-nya nanti juga dibahas di apa? Waktu workshop ya. Dengan catatan SOP-nya benar, itu eh, sangat mungkin atau probabilitasnya besar sekali nyamperin target TP2. Itu. Kalau misal tadi sama apa ya yang saya tulis cut loss. Oh, Mapi kah? Mapi, iya. Mapi pun sebenarnya si Mapi ini apa? Nggak nggak sebenarnya sih nggak kena cut loss juga. Cuman karena ah, harganya nggak benar-benar nyampe ke target TP, jadi saya tulis cut loss aja lah. Itu Pani, Pani ya. Nah, Pani ini kan eh, naiknya kenceng banget ya. Setupnya ini ada di sini sih Pani. Setupnya sebenarnya dari ya kira-kira tengah-tengah awal 2024 ya. Kalau kita lihat strukturnya dia uptrend. Kemudian uptrendnya dari mana taunya? Kalau udah biasa sih enak, "Oh, ini mas strukturnya mah pasti uptrend. Tinggal dicek aja ini beneran uptrend nggak, ada boss nggak. Ini inducement diambil pasti ini boss. Berarti kalau udah ada boss berarti ini pasti uptrend. Tinggal ada cok atau ya ada cok baru atau ada boss baru nggak. Ternyata nggak ada. Setiap koreksi dia nggak ngambil pullback terakhir, berarti strukturnya dari bawah sini langsung ke sini itu adalah single move gitu. Gerakan harganya itu dari sini sampai sini itu dianggap single move di struktur eksternalnya. Baru ada retracement atau ada koreksi setelah ngambil pullback terakhir, ini ada inducement, berarti ini ada high valid. Nah, ketika setelah ada inducement ini nih, baru kita pentelengin, kita pantau. Nah, di sini ada setup. Setupnya adalah CB1
Kita entry-nya di mana? Kita entry-nya di paling enggak di pre-entry, di pre-entry dan di apa level entry. Settingnya gimana? Settingnya biasa aja sih. Settingnya biasa aja. Angka-angkanya juga biasa. Level apa? Level golden ratio biasa. Cuman cara pakainya aja. Cara pakainya aja yang ntar dikuliti di workshop, waktu workshop gitu. Setting Vibonya, aduh, levelnya level biasa pada umumnya lah, nggak ada yang aneh-aneh. Nah, terus kalau tanya Pani gimana, Pani udah nyampe area target full cycle ya. Target full cycle di atas, aduh itu kalau saya giniin ketutup, banyakan tulisan. Nah, ini kan enak. Terus area entry-nya di mana? Entry-nya tuh ya ketika di harusnya sih ya, harusnya paling enggak waktu harga nyamperin 4800-an tuh di sekitaran bulan April itu entry. Memang butuh kesabaran. Trading di saham pakai metode ini memang butuh kesabaran karena apa? Karena lama nunggunya emang. Bukan lama tapi bisa jadi lama. Karena kalau dibawa sideways dulu kayak si Mapi lagi Pani ini ya kita nunggunya agak sabaran dikit gitu. Cuman hasilnya eh, kalau istilah bahasa Jawanya itu nyucuk gitu ya. Hasilnya itu eh, apa ya bahasa Indonesianya sepadan lah sama waktu tunggunya gitu. Setidaknya sih ya, setidaknya kita hitung coba risk reward rasionya. Beli di sini di pre-entry lah ya, nggak usah di entry lah, di level entry. Belinya di pre-entry, terus nyampe target TP2 aja itu udah 1/3. Nyampe full cycle 1/6 tuh. Nunggu sekian lama masih worth it gitu loh. Masih worth it waktu tunggunya. Selama kita mappingnya bener ya, mappingnya bener, mapping strukturnya bener, terus identifikasi si setupnya bener juga, nggak sia-sia nunggunya. Terus kemarin yang nunggunya lama juga si BBYB. Ah, oh sama-sama sih. Ya. BBYB ini setupnya malah kalau setup yang awal banget ada di tahun lalu ya. Cuman saya pakai setup yang ini aja. Nah, ini ada setup CB1. Saya ingat benar ini ada rekomendasi bulan Mei. Bulan Mei ada rekomendasi, bulan 4 kok Mei. Bulan 4 ini dia ada rekomendasi. Disamperin, naik cuman sampai level base-nya doang. Terus ya, dibikin sideways dulu, baru dia nyamperin area target pre-TP itu, bukan target sih, nyamperin area pre-TP itu di eh, kapan nih? Bulan September kemarin awal-awal. Dan ini masih ada peluang untuk lanjut ke TP1 gitu ya. Oh, Tugu, full cycle-nya di berapa? Oke. Nah, Tugu dari setup yang kebentuk di awal, bukan awal sih, bulan Februari ya. Ini ada dominan sebentar, saya teliti lagi. Kadang saya juga ini inside bar. Emang butuh teliti ini. Di sini dia ngebreaknya mah berarti di atas ini dong. Nah, ya kegeser kayaknya. Nah, di situ ya. Full cycle-nya ada di berapa? Full cycle-nya ada di atas 1790, 1800. Mudah-mudahan bisa nyampe. Coba kita zoom out si Tugu. 1800 itu ada apa di sana? Nah, ternyata emang area-area puncak sebelumnya sih ya di tahun 2022. Eh, nah ini dia. Hmm. Mudah-mudahan sih bisa nembus 1745, nembus puncak 2022 dan ke full cycle 1790. Gitu sih.
Pakai filter apa untuk cari setup SMC? Jawabannya filter mata. Eh, untuk cari setupnya nggak pakai filter, maksudnya nggak pakai auto ya, nggak di autoin filternya. Yang di filter itu cuma sahamnya, kita cari yang liquid aja. Setidaknya minimal sebulan 2 bulan terakhir itu liquid rame gitulah. Kalau misalnya nemunya ngefilter sebulan terakhir saham yang liquid dikit banget, ya cari yang lebih mundur lagi, yang liquid apa? Liquidnya pakai apa filternya ya? Pakai frekuensi dan value transaksi aja. Misalnya value transaksi di atas berapa sebulan? 10 rata-rata sebulan 10 bio misalnya, dan frekuensinya di atas berapa ya? Biasanya 500. Nah, ntar munculnya nggak akan banyak banget kok. Banyak sih iya, tapi nggak banget. Paling dari 900-an saham lebih itu muncul, eh, tersaring jadi misal 100-an gitu ya. Itu udah sangat membantu. Dari 100 itu nanti akan tersaring lagi, kita tinggal mapping aja strukturnya, terus cari setupnya. Udah tinggal tungguin masukin watchlist, tinggal tunggu itu. Karena emang aktivitas trading itu kan bukan cuman buy dan sell, ada nunggunya. Sebagian besar malah nunggu. Saham-saham yang naik kalau misal yang turun seperti, oh itu tadi contohnya saham-saham yang naik iya. Kalau misal yang turun seperti Ruiz gimana? Kalau misal yang turun, asumsi saya nggak lagi nyangkut, kalau selama nggak ada setup saya tinggalin, nggak saya apa, bukan saya tinggalin sih, tapi ya dilihat dulu. Yang dilihat pertama ini liquid nggak, asumsikan ini nggak punya barang ya, liquid nggak, liquidnya tuh yang lihat volumenya lah, ini berapa, emang Ruiz berapa sih kemarin, oh nggak kelihatan sini, pakai ini aja lah. Eh, Ruiz, oke, volume, ah ya, ini mah nggak liquid. Susah ini pasti karena nggak liquid. eh yang bikin susah itu bukan downtrend atau uptrendnya, karena di saham sebagian besar memang downtrend sih strukturnya. Yang bikin susah itu liquidity-nya. Kalau lagi nggak liquid itu susah. Minimal kalaupun bisa dianalisa, antisipasinya susah kalau nggak liquid. Kecuali konsumsi pribadi dan ada udang di balik bakwan ya saya nggak tahu. Terus oke, kita coba lihat lah ya si apa ini namanya, Ruiz. Ruiz jelas ini adalah cok. Oh, kalau di zoom out banget, janganlah, jangan. Ya udah kita ambil strukturnya. Ada bos baru nggak di sini? Higher higher low ini pullback. Eh apa namanya? Apa namanya? Apa namanya? Kok Vibo? Ah, ini maksud saya tadi strukturnya pakai yang internalnya aja. Jadi di sini ini pasti ada bos karena di sini ada pullback, diambil di sini bos. Oke, ini bos. Terus kemudian ada bos baru lagi kah? Low outside bar. Ah, ini bos baru lagi. Oh, bosnya sebelahnya nih. Nah, ini bos. Oke. Belum ada change of karakter, tapi level coknya ini internal ya. Berarti harus breakout. Breakout 196 baru ada cok. Nah, di sini kan udah ada inducement nih. Inducementnya di sini nih. Inducementnya di sini. IDM. Ah, ini kan internal ya. Saya salah lagi. Bos internal. Bos internal. Nah, ketika dia rebound ngambil inducement, mestinya ada setup. Mestinya ada setup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
ini dominant break. Nah, dominant break terus, wih, cakep ya. Ternyata setelah bikin dominant break dia cukup lancar ke full cycle, nyamperin pre-TP. Ini bisa entry di sini. Alasannya gimana? Ada di SOP sih ya. SOP-nya ntar dikulitin waktu workshop. Terus sampai ke full cycle lagi. Nah, tetap bisa dianalisa. Antisipasinya balik lagi. Kalau nggak liquid susah. Gitu. Apakah saham-saham di bawah 50 bisa digunakan dengan cara ini? Saran saya jangan buang-buang waktu. Aduh. Saham di bawah 50 FCE kan berarti saran saya nggak usah lah. Arto sudah sampai titik mana kalau pakai Vibo cuan? Oke, Arto ya. Arto. Weh, ini setup yang awal lah. Kita bahas setup yang awal dulu. Alah, tulisannya nutupin candle. Banyak kan? Nah, ini aja. Ini tak hapus dulu ya. Arto, kalau kita lihat setup yang muncul di tahun kemarin sih. Itu ada si B1. Sudah nyampe ke full cycle. Terus terkoreksi. Ngambil area pullback malah. Ini bisa dibeli sebenarnya di sini. Harusnya bisa dibeli. Karena ternyata kalau kita teliti lagi, ini ada setup time frame gede yang win rate-nya apa kok win rate yang probabilitasnya juga tinggi. Nah, terus kenapa ini jadi kenapa ini jadi area entry? Jawabannya adalah, nah, resistannya kan ini nih yang ada tulisan IDM nih ya. Di breakout ini ada candle hijau, terus bikin base, terus breakout. Base-nya kan ini nih. Entry-nya di mana? Entry-nya di sini, di area orange-orange-nya. Nah, digabungin dengan si Fibo cuan, eh, levelnya apa area orange-nya ini juga 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 gabung dengan si pullback. Maksudnya ada area pullback juga. Jadi bisa dipakai area entry, area pullback-nya. Stop loss-nya di mana? Stop loss-nya ngomong gampangnya kalau tutup di bawah base, tutup di bawah 15.30. Itu. Terus targetnya di mana? Targetnya ya di full cycle sini, berarti ini masih ada kesempatan ke sono lagi. Minimal ke TP2 udah disamperin. Dan kalau misalnya udah ada yang punya barang dari bawah, ini bisa diamankan. Caranya pasang SL plus, LIT sell misalnya kalau tuh turun ke 2700 jualan atau tutup di bawah 2730 baru jualan. Setidaknya equity aman. Itulah. Nah, Cek sound tes 1, 2, 3. Oke, aman. aman. Aman, aman. Mas Evan ada tukang mau pasang sensor parkir. Iya, tukangnya udah datang ternyata. Oke, oke. Ya wis. Lah lanjut ke Evan ya. Oke. Oke. Stop recording. Kok stop recording sih? Stop sharing. Oke, bentar. Pertanyaannya sambil tak jawab, saya share share screen dulu. Screen 2 share. Oke. Screennya aman? Tes. Apa lagi? Screen. Aman, aman. Layarnya aman ya? Layar aman, suara aman. Oke ya. Oke, sip. Terima kasih Mas Evan. Saya lanjutkan. Yuhu. Oke, pertanyaannya. Cepin, sahamnya udah dibahas atau belum? Kita akan bahas coba Cepin ya. Nah, kita akan bahasnya tuh gini. eh udah ada gambarnya ternyata. Jadi, inti dari workshop
SMC plus Vibo Cuan itu adalah endingnya. Bagaimana caranya peserta itu atau muridnya itu bisa dengan eh, tahu persis dia itu harus ngapain ketika melihat chart kosong. Pertama, ketika kita melihat chart kosong itu yang pasti adalah kita perlu tahu strukturnya dia itu apa. Strukturnya itu apakah bearish kah, apakah bullish kah, ataukah sideways. Tapi kalau misalkan pakai SMC, kita bisa mengeliminasi sideways. Kenapa? Karena ketika di SMC itu cuman ada bullish atau bearish. Kalau misalkan dari bearish ke bullish berarti ada chance of character, dari bearish ke bullish ada chance of character, dari bullish ke bearish juga ada chance of character. Kalau bullishnya lanjut atau bearishnya lanjut pasti ada break of structure. Sementara kalau misalkan sudah ada struktur yang valid, ada titik high valid dan ada titik low valid, berarti kita bisa tahu trading range. Dari trading range itu baru kita cari setupnya, baru kita cari struktur internalnya. Untuk apa? Untuk kita pasang order. Kita bisa tahu ordernya pasang di berapa, target untuk take profitnya di berapa. Nah, contoh kayak misalkan kayak si Cepin ya. Sederhana melihat gini, misalkan kita melihat satu chart kosong, kita hapus dulu isinya, terus kemudian kita akan melihat satu hal yang sederhana, di mana sih break of structure yang terakhir dia muncul. Kalau misalkan saya melihat ini kondisi ya, nggak usah jauh-jauh sampai awal si Cepin IPO itu nggak harus. Cukup kita melihat seperti ini. Contoh ini annotationnya di mana ya? Sebentar, saya munculkan dulu annotationnya. Ini kan ada low, terus kemudian di sini kan ada, nah ada pullback yang diambil. Berarti ini low-nya low valid. Kalau misalkan dia di break di sini, berarti kan ada break of structure. Kalau ada break of structure, di sini berarti high valid, di sini berarti low valid. Nah, sesimpel itu. Tapi perjalanannya memang nggak simpel sih. Untuk mempelajarinya memang nggak apa butuh effortnya lumayan. Makanya itu kenapa teorinya di lain hari dan prakteknya di hari tersendiri dan itu full full day untuk praktek. Nah, setelah kemudian ketemu high valid dan low valid, kita akan cek yang sisi menarik dari SMC dan Vibo Cuan, yang namanya setup itu akan selalu ada di ujung. Jadi kita nggak akan bingung lagi apakah setupnya harus kita teliti di sini, apakah teliti di sini, ataukah teliti di sini, tidak. Tapi langsung saja kita hanya teliti di sebelah sini. Nah, kalau misalkan kita teliti sebelah sini, kita akan melihat ada ini turun, kemudian di sini, nah ini dia ngebreak, ini udah jadi setup. Jadi ketika dia ngebreak, inilah yang disebut dengan setup, dominant break, Fibonacci yang saya pasang di sini. Nah, langsung ketahuan di mana pasang order, pasang entry, dan pasang take profit. Contohnya gini, ketika kita tahu dia dari ini candle sini, kemudian dia naik sampai ke atas sini. Nah, di sini kita akan tahu di mana entry-nya. Jawabannya ada di sini. Di sini tepatnya. Level 1 persisnya 2 dan 3 ini. Itu detailnya lebih ke sini angkanya. 482, 4870, 4890. Nggak tahu yang disamperin yang mana. Yang pasti kita backtest, dari hasil backtest itu adalah pasangannya kurang lebih seperti itu. Take profitnya di berapa? Nah, ini spesifik di angka full cycle-nya. Tuh, nggak tahu yang ini kesenggol atau enggak ya, itu yang penting dia udah nyampe ke area full cycle-nya ya. Dari sini kita mau entry lagi di mana? Balik lagi ke area sini. Itu udah ada pasangannya. Tapi nanti kalau misalkan dia bisa naik ke atas sini ya entry-nya di sini. Nah, gitu. Itu ada di bagian SOP. Makanya SOP-nya itu nanti akan dijelaskan juga. Nah, jadi, akan sangat menyenangkan ketika Bapak Ibu, teman-teman semua bisa entry di dapat sop buntut ini ya. Terus kemudian eh, take profitnya jelas di sini. Itu enak kan? Enak. Nah, kalau untuk yang sekarang, selama dia belum ada break of structure yang baru, selama belum ada change of character atau break of structure yang baru, setupnya masih bisa dipakai. Jawabannya adalah entry-nya lagi di berapa? Nah, ini adalah entry yang paling low risk karena kalau di bawah
4330 itu kan berarti break of structure, berarti itu adalah cut loss gitu. Nah, terus kemudian entry-nya di sini take profitnya di mana? Take profit wajib di TP2, tapi kalau misalkan masih punya barang, masih mau di hold, TP berikutnya ada di full cycle gitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Maaf, ini kan semua melihat data histori sehingga ada teori-teori. Tapi bagaimana kita tapi saham ini kan kita tidak tahu ke depannya gimana. Analisa teknikal ini dasarnya bagaimana? Oke, kita akan based on eh, saya suka sekali saham ini karena ini ada saham yang kasih returnnya gede sekali. Teman-teman pasti tahu bahwa saya punya saham favorit BBTN, Meja, eh, Mapa. Bahkan sebelum si Meja ini jalan sampai auto reject ke 356, jawabannya gini. Kita akan Kenapa saya suka ini karena analisanya gampang karena dia baru IPO. Nah, caranya analisanya gini. High, higher high, low, higher low. Oke, ini gas tipis-tipis ya. Saya akan tunggu dia bikin pullback. Saya akan tunggu dia bikin pullback, bikin pullback. Nah, ini pullback, ini pullback. Pullback yang disamperin duluan yang sebelah sini. Ah, oke. Berarti saya tinggal nunggu, saya tinggal nunggu dia di si apa namanya titik high ini di breakout. Setelah titik high ini di breakout, titiknya ini yang terendah ini, ya ini kan dari sini ke sini kan terendahnya di sini. Nah, sederhananya gini, setupnya pasti ada di sini. Jadi saya tinggal ngelihat ke kiri, oh ini resisten, resisten di break sama yang ini. Fibonya taruh di sini, dah. Pertanyaannya, entry-nya di berapa? Seperti yang tadi saya sempat ngomong, kalau dia di atas ini extension TP2, berarti kita akan entry di sini. Nah, inilah entry-nya. Targetnya di mana? Full cycle gitu. Jadi kalau misalkan ditanya, ini kan berdasarkan data history. Nah, karena dia itu apa sih ya? Prinsip analisa teknikal tuh history repeat itself. Jadi satu standar saya ngomongnya gini, ketika kita sudah menemukan satu strategi atau satu standar yang sudah baku dan itu bisa diterapkan ke semua kondisi kapanpun, instrumen apapun, itu udah enak. Karena eh, tinggal kita cari saham yang liquid, kita terapkan, dia akan tetap sesuai gitu. Untuk prediksi beberapa bulan ke depan, oke. Beberapa bulan ke depan, bis baterai, ya. Baterainya habis. Nah, dah. Nah, kalau misalkan beberapa bulan ke depan, saya nggak tahu ya ini bakalan bisa jalan atau tidak. Saya suka HMSP. Memang dia masih downtrend, tapi kemarin dia bikin setup. Nah, setupnya itu di Fibonya itu nanti ada 9 macam entry level 1 sampai entry level 9. Ini adalah entry level yang nomor 7. Nah, apakah perlu dihafal semua? Jawabannya tidak, karena setiap entry level itu ada konsepnya. Jadi selama kita memahami konsep, aman. Itu. Nah, yang mau saya tunjukkan di kesempatan sekarang, kalau di saham itu kan memang kita tradingnya mungkin lama ya dan cenderung mungkin entah jadi bosen atau gimana gitu kan. Nah, kalau misalnya ini sampai bentar. Ini tadi sampai mana ya? Oh, ini. Nah, oke. Masih ada 82 yang bersama kita. Oh, di minus timnya berarti asumsi kan 75 orang lah ya. Oke. Apa yang saya lakukan kalau pas lagi bosen di saham, saya tinggal buka XAU USD. Kita terapkan konsep atau cara yang sama.
Lihat garis yang putus-putus vertikal, nah ini adalah awal hari. Dia ganti hari itu ceritanya di yang putus-putus vertikal ini. Terus kemudian yang saya lakukan itu seperti ini. Jadi dari awal hari saya tengok nggak usah jauh-jauh ke belakang aja, sedikit aja. Atau di zoom in dikit ya. Ini kan naik, 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 naik. Intinya kan puncaknya di sini. Puncak, bikin pullback, bikin pullback, pullbacknya diambil. Berarti puncaknya ini adalah high valid. High valid di break pakai di break pakai body, jadi ada break of structure. Dari break of structure berarti otomatis titik terendahnya adalah low valid. Dari low valid ini kalau dia bisa bikin break of structure, berarti pasti di situ ada setup. Kalau misalkan ada setup, tinggal kita cari setupnya di mana. Caranya sama juga. Ini titik terendahnya, tengok ke kiri, resisten di mana. Ini resisten, di break oleh candle yang ini. Mana ya? Nah, di break oleh candle yang putih ini. Berarti kan kita tinggal pasang Fibonya 100 di sini, 0 di sini, pasang setupnya. Nah, pertanyaan berikutnya, setelah dia ngebreak di sini, entry-nya di berapa? Jawabannya sederhana. Ketika dia closing di atas, entry-nya di bawah. Ketika dia closing di atas sini, entry-nya di sini. Ketika closing di atas sini, entry-nya di sini, gitu. Nah, itu SOP. Gas tipis-tipis. Jadi ini adalah posisi entry-nya. Take profit-nya di berapa? TP2. Tapi karena TP2 udah disenggol, targetnya adalah full cycle. Nah, habis itu dia kan ngebreak. Sampai ke full cycle ini kan ngebreak lagi. Kalau ada ngebreak lagi, disitulah ada setup baru. Setup barunya di sini. Nah, jadi setelah dia turun, turun, nah ini ya turun, sap, antrinya di berapa? Ingat di atas ini, antrinya di mana? Tapi karena di sini adalah, nah ini ada satu detail kecil yang nanti saya akan tunjukkan di SOP-nya, sehingga antrinya itu di pullback ini. Nah, persis di angka ini, sap, gitu. Cut loss-nya sebenarnya memang idealnya cut loss-nya di sini. Tapi kalau misalkan di sebelah sini nanti ada candle apa gitu, itu bisa jadi acuan buat cut loss lagi. Tapi karena ini satu body full, satu body Marubozu, jadi cut loss-nya di bawah sini idealnya. Tuh. Targetnya di mana? TP2 lagi. Gitu. Endingnya itu nanti hasilnya itu akan digunakan seperti ini sih. Jadi kalau misalnya, tapi awalnya itu ada beberapa konsep yang kita akan ajarkan. Seperti tadi di hari pertama Mas Evan udah tulis, kita akan ngajarin pullback karena pullback itu adalah pondasi dasarnya. Kemudian eh, kita akan ngajarin bagaimana untuk mengidentifikasi break of structure, change of character. Kita akan ngajarin untuk mengidentifikasi POI, di mana POI itu adalah singkatan dari point of interest. Of interest itu ada 5. Ada order flow, order block, imbalance, ada SND, supply and demand. Kemudian ada unmitigated shadow. Dan yang saya kasih kotak ini adalah ceritanya order block spesial. Dari mana disebut sebagai order block spesial? Karena ini candlenya itu adalah candle order block. Kemudian di sini ada imbalance dan di sini ada sweep liquidity. Jadi nanti di SMC kita juga akan mengajarkan liquidity. Kemudian apalagi ya? Struktur, liquidity, POI, setup, ada setupnya, setup counter trend dan follow the trend. Kemudian di Fibo-nya itu kami akan ajarkan setup juga. Ada dua macam, dominant break dan CB1. Kemudian ada entry levelnya, entry level 1 sampai 9. Entry level 1 itu contohnya sudah ada di pre-kelas yang sebelumnya sih. Tapi kalau misalkan contoh HMSP, kita buka ke time frame weekly dulu ya. Setup ABC, entry level 1 itu adalah bentuknya mana ya? Karena ada 9, jadi nyari yang nomor 1 itu agak susah. Oh ini, nih.
Perhatikan ini. Naik base rally base rally di time frame weekly. Time frame weekly kemudian kita sweep. Nah, jadi nanti di daily nanti dia akan terbentuk seperti ini. Nah, jadi entry-nya di berapa? Ini persis di kotak ini. Jadi ini entry-nya itu. Jadi take profitnya ya ketika dia naik kita bisa naiknya itu maksudnya risk and reward rasionya 1:3, 1:2 itu udah cukup. Itu. Jadi kalau misalnya kalau yang sesuai dengan si Fibo-nya itu sekarang AMSP, nah ini. Ini setupnya, ini candle bearish di break oleh candle bullish. Jadi ini candle bullishnya yang sekaligus dia nge-break resisten itu L7. Fibonya pasang di sini, bawahnya di sini, ketemu area entry-nya di berapa. Nah, kayak gitu. Kalau terus kemudian take profitnya di mana? Take profitnya di sini. 980 itu. Yang saham yang keren itu yang ini, PNLF. Dari bawah sampai ke atas dia belum pernah ngambil pullback sama sekali. Nah, dan ini jadi strategi itu kan dia harus punya standar baku. Kenapa? Karena kalau misalkan dia tidak punya standar baku, kita akan terjebak di subjektivitas. Jadi kalau punya standar baku, dia bisa objektif. Di mana subjektivitas itu contohnya adalah kayak misalkan kita kalau trading strateginya pakai moving average misalkan. Kita akan bingung, kita mau pakai moving average periode berapa? 5, 10, 20, 50, 100, 200, lama-lama jadi banyak. Nah, itu kan jadi nggak efektif. Kemudian misalkan kita pakai indikator Bollinger Band. Bollinger Band ketika katakanlah bandnya itu menyempit, melebar, nah itu kan subjektif. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah menemukan standar yang baku, itu akan enak. Kita terapkan kemanapun bisa, kita terapkan siapapun yang menerapkan gambarnya sama. Itu menariknya di situ. Itu ceritanya. Nah, contoh untuk si PNLF ini, ceritanya ini ada candle bearish, di break oleh satu candle ini, kemudian ada candle yang sebelah sini, dia ngebreak ke atas resisten. Kita pasang 100-nya di sini, nolnya di sini, pasang Fibonya. Habis itu kita akan tahu entry-nya di berapa. Dia bisa closing di atas sini, berarti kita bisa pasang entry di pullback, tapi nggak disamperin. Jadi ketika dia naik lagi, ke atas sini, entry lagi di sini. Nah, terus kemudian sampai sini, targetnya di berapa? Antara TP2 atau sampai full cycle. Kalau ditanya PNLF sekarang gimana? Jawabannya nanti tunggu setup lagi. Atau ketika dia turun ke sini. Nah, contoh lagi saham lain. Duit. Nah, ini juga sama. Ketika ada break of structure, setupnya pasti ada di sini. Kita bisa taruh setup. Habis itu kita lihat dia closing di atas extension TP2, berarti entry-nya di extension TP1 470. Target di full cycle 660. Kalau misalkan masih punya barang, misalkan punya barang 1000 lot, yang 500 bisa jual di 660, sisanya jualnya di 705, 710. Itu juga bisa. Kayak gitu caranya. Oke. Jadi, kesimpulan hari ini adalah untuk teman-teman kalau misalkan apa namanya? Satu tips sederhana kalau mau analisa chart, ketika ada yang ngebreak, nah, ketika ada yang ngebreak, dia itu disertai dengan adanya imbalance, kita bisa manfaatkan zona itu untuk re-entry gitu. Jadi imbalance adalah salah satu dari 5 POI.
point of interest yang bisa digunakan sebagai area untuk entry. Nah, area untuk entry, salah satunya cara penggunaannya adalah ketika ada resisten yang di break pakai candle dan dia bikin imbalance. Itu kita bisa pakai sebagai area untuk entry. Misalnya, apalagi ya? MNCN, sembarang aja wis. MNCN, ini udah ada gambarnya. Cari yang bagian belum ada gambarnya. Hmm, Nah, ini aja, belum ada gambarnya. Mana tadi? Oke. Ini break resisten, kemudian ada imbalance. Ini kan inside bar, jadi ngitungnya dari high yang sebelah sini. Ini kan inside bar lagi, berarti ngitungnya dari low yang sebelah sini. Nah, ini kan ada gap nih. Nah, inilah yang disebut dengan imbalance. Jadi, imbalance itu akan membantu, bukan, jadi eh, berbeda dengan konsep support resisten yang pakai garis. Bukannya jelek ya, cuman maksudnya kalau pakai sistem resisten, support resisten pakai garis, kita kan agak kesulitan ini, misalkan ini resisten, tapi kok yang sebelah sini kayaknya lebih kuat karena ini ada dua titik gitu kan. Kemudian di sini ada titik kena, ini titik kena, titik kena. Ini kayaknya ini resisten deh. Tapi kok dia mantulnya di sini. Nah, jawabannya ada di si imbalance. Acas, suka Acas ya? Acas. Nah, ini Acas gambar terakhirnya seperti ini. Jadi ceritanya ini ada break of structure, kemudian setupnya ada di sini. Ini setupnya, jadi ini resisten, dia yang nge-break resisten candle yang ini. Nah, entry-nya di berapa? Nih kurang dikit lagi turun. 705, 695. Ya, siapa tahu disamperin yuk minggu depan. Saham Bima. Ini sahamnya kayaknya aneh. Aduh, saya nyerah. Ini kayak gini nggak bisa dianalisa, Pak. Mau gimana analisanya? Orang bandarnya lebih berkuasa. Open di atas, tutup di bawah. Open di atas, tutup bawah. Gitu terus setiap hari. Nggak bisa dianalisa. Syaratnya harus liquid. Gitu. Baik, sudah jam 10.23. Emang BB ada? Emang BB ada? Oh, ada saham namanya BB. Oh, iya, 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 iya. Tapi ini kayaknya kemarin nyampe ke sini susah buat dianalisa sih. Terakhir analisanya di sini sih. Karena itu coba ya, kita coba cek ya. Bisa nggak sih ini? Naik, turun sampai sini, atas, dia bikin break, kemudian ini naik, ini pullback, ini pullbacknya diambil, ini turun ke bawah, break body di sini. Dan setiap kali break body dia bikin shadow. Wah, bandara jos sih. Ini break bodinya baru di sini. Terus habis itu pullbacknya dia ngambilnya di sini. Ini inside bar. Oh iya. Ini ini inside bar lagi. Dan ini inside bar semua. Nah ini pullbacknya ngambil di sini. Oke, pullback ngambil di sini berarti ini high validnya di sini. Baru di break body di sini ya. Terus kemudian ambil setup. Nah ini kalau sahamnya nggak liquid nyari setupnya susah. Ini inside bar. Ini inside bar. Ini inside bar lagi. Ini inside bar. Oke. Anggaplah setupnya di sini ya. Walaupun ini saya yang tingkat keberhasilannya kayaknya sih rendah. Loh, waktu dia turun, turunnya kurang dalam. Nggak bisa. Janganlah. PFA. PFA titik entry ya. Oke, PFA. Kita pakai contoh PFA ya. Aduh, contoh PWFA, contohnya stock split kemarin. TradingView pun belum belum beresin stock splitnya.
Eh, ini bisa nggak sih diatur stock split? Nggak tahu lah. Jangan PYFA deh. Cleo aja. Cleo. Nah, Cleo. Coba Cleo. Oke, Cleo. Ini terakhir ada change of character di sini. Kemudian di sini ada break body. Oke. Berarti setupnya ada di sini. Setupnya di sini. Ini candle bearish. Oke. Berarti ini setupnya di sini. Nah, oh udah lewat full cycle. Oke. Berarti kalau lewat full cycle, ini ada oke, udah lewat sini ya. Saya mau ceritain yang ini dulu. Ini lewat full cycle, ini resisten di atasnya lagi ada di sebelah sini. Sebelah sini itu dia break di candle ini. Berarti kita upgrade ke sini. Sub. Nah, udah lewat full cycle. Oke, berarti kita pakai yang ini ada. Oke. Ini ada pullback, ini berarti high valid, ini berarti ada candle dominan. Dia ngebreak nggak? Kok pakai ini? Nah, ngebreaknya di situ. Oh, baru kemarin dia ngebreak. Ya udah, berarti setupnya gini. Sub itu. Dengan catatan cut loss-nya di bawah 10.90 ya. Nah, bagaimana caranya? Oke, masa ada rekamannya nggak ada. Oh, udah. Sampai di Clio aja cukup ya. Narik Fibonya kok dari kanan ke kiri. Saya nggak tahu kanan ke kirinya tuh maksudnya dari mana. Soalnya yang penting itu base-nya sih. 100-nya di mana, nolnya di mana. 100-nya di closing, nolnya di low. Itu. eh Ntar, jelasin dulu imbalance dan entry-nya. Cara entry-nya itu gini. Ini bisa dipakai waktu teknik mengejar harga. Jadi caranya gini. Ini kan ada naik, terus kemudian ada turun, dia bikin pullback. Kemudian ketika dia breakout, breakoutnya ini, si candle yang ini, nah candle berikutnya tuh di sini, low-nya. Ini high-nya, ini low-nya. Artinya apa? Artinya kan di sini ada imbalance. Nah, entry-nya di mana? Yaitu imbalance-nya itu bisa dipakai buat entry. Nah, jadi pas waktu tapi kita nggak apa namanya nggak bisa mengharuskan atau mewajibkan shadow-nya si ini tuh turun sampai ke misalkan dia bikin candle bentuknya seperti ini itu, nah itu nggak harus itu. Karena biar gimana pun ya market selalu benar ya. Tapi kita bisa entry-nya itu dari ujung si kotaknya sampai cut loss di bawah sini itu bisa. Tapi yang pasti si imbalance-nya itu bisa dipakai buat entry. Hanya dengan catatan imbalance itu gini, imbalance itu adalah secara konsep dia itu ketidakseimbangan antara supply and demand. Nah, ketika supply dan demand itu tidak seimbang, artinya ketika dia dibarengi dengan break resisten, apalagi dibarengi dengan volume, dia itu artinya adalah momentumnya kuat sekali. Kalau momentumnya kuat sekali, itu akan menjadi area supply yang kuat juga. Area supply, area demand yang kuat juga gitu. Sama kayak misalnya, tapi dia tidak selalu harus harus disamperin ya. Kayak misalkan, eh, nah, kayak misalkan ini dia break resisten, ini resisten dia di break. Habis itu ini inside bar, candle berikutnya di sini. Ini imbalance-nya di sini. Nah, jadi nggak selalu ini harus diisi itu tidak selalu. Itu. Ada juga yang misalkan ini kalau di saham kan banyak banyak inside bar ya. Ini inside bar, ini juga inside bar, ya kan? Nah, terus ini bukan inside bar, ini higher high higher low. Nah, si
Oh ini nggak ada imbalance nih. Ini high-nya di sini, nih low-nya di sini. Nggak ada imbalance. Yang ada itu ini apa? Ini inside bar ya? Oh bukan. Ini mentok di sini. Ini nge-break resisten. Nah ini nih. Ini nge-break resisten. Sap. Nah, ini high-nya di sini, ini low-nya di sini. Nah, inilah imbalance. Nah, itu. Gitu ceritanya. Oke, terakhir ya, Toba PTPP ya. PTPP udah sih, udah pernah, udah sering malah. Ini PTPP. Ini di sini. Nah, ini ceritanya. Ada setup di sini, posisi di sini, tertingginya pas lagi turun kita bisa entry di 376 waktu pullback. Dia naik sampai ke extension TP1 ya. Dia targetnya 620 sih. Tapi di atas ini ada order block. Ini khawatirnya yang menghambat apa gerakannya si PTPP itu order block yang di sini. Itu. Jadi order block itu akan membantu kita untuk mencari area target untuk jualan juga. Karena ini kan trennya masih bearish, jadi order block ini khawatirnya jadi area supply yang kuat gitu. Toba. Oke, terakhir Toba ya. Sip. Indikator apa yang ada garis-garis nama itu indikatornya Fibonacci. Yang ini kan Fibonacci namanya. Saya pakai Fibonacci, jadi Fibonacci-nya itu pertamanya kan nggak ada tulisannya kan. Nah, terus habis itu di tengah sini tuh bisa dikasih tulisan. Udah dikasih tulisan, simpan sebagai template. Habis itu ketika kita bikin lagi ya bisa langsung di load template-nya. Nih, nah nanti ada muncul tulisannya. Si Toba ini cukup eh, apa namanya ngegas terus ya. Jadi dia nggak ngasih kita entry kecuali apa namanya waktu di sini. Dia nggak ngasih entry kecuali ketika dia ngebreak ini pakai imbalance. Nah, jadi entry-nya di sini. Itulah kesimpulan kita hari ini. Nah, ini imbalance-nya mana? Nah, ini. Nah, jadi teman-teman eh nentuin si posisi 100 ribu ada patokannya ada. Nah, itu nanti kita akan jelas ceritain waktu workshopnya. Apa namanya? Kesimpulan hari ini, ketika saham dia break resisten pakai imbalance, kita bisa pakai imbalance-nya sebagai area entry. Dan itu sangat efektif kalau kita terapkan pada saat kita ngejar harga. Kayak contohnya si Toba ini, waktu dia naik, dia mungkin nggak bikin pullback ya. Jadi kan idealnya kan harga kalau bullish itu kan kayak gini ya, tangganya kayak gini. Tapi ini tidak, dia langsung naik, terus turun ke sini, naik lagi, terus nah. Mungkin ada yang penasaran bagaimana cara untuk nangkepnya. Cara nangkepnya adalah dengan mengetahui ketika dia break resisten, dia break pakai imbalance, kita bisa nangkep di area imbalance-nya ini. Nah, lumayan ya, dapat buntut di sini. Itu. Habis itu kita bisa pakai strategi apa? Strategi eh, risk and reward ratio. Kalau misalkan cut loss-nya di sini, risk and reward ratio 1:3. Nah, 1:3 di mana? Nah, ini 1:3. Itu udah bagus sekali. Itu. Itu udah untung 20%. Cut loss-nya di 6,82. Di bawah 10% itu udah strategi yang sangat bagus untuk di saham. Gitu. Baik, sudah 10.34. Kita selesaikan sesi hari ini. Untuk teman-teman yang berminat untuk ikut workshop, silakan buka link www.cuancommunity.com. Di halaman tersebut bagian atas ada cuancommunity.com. Nah, ada tombol untuk ke halaman workshopnya. Bisa langsung diklik aja. Nanti di scroll paling bawah, ini juga ada informasi tentang workshopnya. Paling bawah ada tombol daftarnya. Untuk hari ini, masukkan aja kodenya pre-kelas 3. Pre-kelas 3. Nah, tuh harga khusus untuk hari ini. Terima kasih, nama saya Bernardi dan tadi rekan saya ada Mas Evan bersama dengan tim dari Cuan Community. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir. Kita ketemu lagi habis workshop karena minggu depan eh, bimbel cuannya libur dulu. Oke?
Selamat pagi, dadah.